Momentum 17 Agustus 2022, kita memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan yang ke-77. Tentu saja, dalam suasana penuh syukur itu, kita patut mengingat jasa pemuda-pemuda KIRI. Dilansir dari Berdikari Online yang ditulis oleh Mahesa Danu, andil pemuda KIRI pada proklamasi kemerdekaan cukup besar. Mereka adalah kader-kader komunis dan sosialis. Tanpa pemuda-pemuda itu, jalannya proklamasi kemerdekaan mungkin tidak berjalan lancar. Boleh jadi bukan tanggal 17 Agustus 1945. Sohogi dalam bukunya Orang-orang Kiri di Persimpangan Kiri Jalan berkesimpulan bahwa terdapat sejumlah kader komunis yang bekerja keras sekali untuk melicinkan jalannya proklamasi. Tanpa Wikana dan juga Mr. Subarjo, jalan proklamasi kemerdekaan tidaklah akan begitu berjalan lancar, kata Gi. Sayang, karena sejarah ditulis oleh pemenang dan rezim Orde Baru yang anti komunis itu jadi pemenangnya, maka kontribusi pemuda-pemuda KIRI itu disamarkan dalam perjuangan menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Di bawah pendudukan Jepang, orang-orang KIRI membangun organisasi anti-fasis yang bergerak di bawah tanah, seperti gerakan anti-fasis atau GERAP yang dipimpin oleh Widarta dan Amir Sarifuddin atau PKI, Gerakan Indonesia Merdeka atau Gerindom oleh Aidit, Gerakan Indonesia Baru oleh Wikana, dan lain-lain. Juga ada gerakan bawah tanah yang digerakkan oleh Sahrir. Gerakan bawah tanah pemuda KIRI itu terpusat di Asrama Menteng 31. Tokoh-tokohnya antara lain Wikana, Aidit, Subadio, Adam Malik, Hairul Saleh, AM Hanafi, Darwis, Johar Nur, Sukarni, dan lain-lain. Kelompok ini yang memainkan peranan penting dalam mendesakkan proklamasi kemerdekaan. Secara pemikiran, anak-anak muda itu termasuk dalam golongan KIRI. Ada pengikut sosialis Sahrir seperti Subadio, ada pengikut Tan Malaka yang kerap dikaitkan dengan Trotskisme seperti Adam Malik dan Sukarni. Kemudian ada DN Aidit dan Wikana yang kelak menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada bulan Agustus 1945, Jepang mulai terjepit di dalam Perang Asia Timur Raya. Desas-desus mengenai kekalahan Jepang mulai tercium di Jakarta, terutama di kalangan pemuda. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945 malam, berita kekalahan Jepang terdengar oleh Wikana dan Aidit. Mereka pun bergegas menyebarluaskan kabar bahagia itu pada pemuda yang lain. Mereka juga yang berinisiatif untuk mengorganisir rapat pemuda untuk mengambil tindakan pasca kekalahan Jepang. Pada 15 Agustus 1945, sekitar pukul 19, pertemuan dengan berbagai kelompok gerakan pemuda berlangsung di ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Turut hadir Aidit, Wikana, Hairul Saleh, Johar Nur, Subadio, Suroto Kunto, Farjono, Abu Bakar, Armansyah, dan Sudewo. Rapat itu menghasilkan keputusan proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera dilakukan. Mereka juga mengusulkan agar proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Untuk menyampaikan hasil rapat kepada Soekarno, rapat kemudian mengutus 4 orang, Wikana, Aidit, Subadio, dan Suroto Kunto. Malam itu juga sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, mereka tiba di kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56. Wikana bertindak sebagai juru bicara dari utusan pemuda itu. Mendapat sosialisasi dari pemuda itu, Soekarno mengatakan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia minta diberi kesempatan berunding dengan tokoh-tokoh pemimpin lainnya. Pemuda mempersilahkan. Kebetulan menjelang tengah malam itu tokoh-tokoh PPKI juga berkumpul seperti Hatta, Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumantri.
Usai berunding, Hatta keluar menemui pemuda. Pada intinya, para tokoh menolak inisiatif pemuda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Pada pemikiran kami berempat, kami memperoleh kata sepakat bahwa apabila pemuda bersikap keras untuk memproklamasikan kemerdekaan pada malam itu juga, lebih baik mereka mencari pemimpin sebagai penyokong revolusi, tulis Hatta di memoarnya Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan, terbitan Kompas 2011. Tidak puas dengan keputusan para tokoh, berbagai kelompok pemuda kembali menggelar rapat di Cikini nomor 71. Pertemuan kali ini lebih luas dari pertemuan sebelumnya karena melibatkan Dr. Muardi dari Barisan Pelopor, Yusuf Kunto dari PETA, Sudanko Singgi dari PETA, dan lain-lain. Rapat itu memutuskan agar proklamasi segera dilakukan atas nama rakyat Indonesia. Mereka juga sepakat untuk mengamankan Soekarno agar terhindar dari pengaruh dan tekanan Jepang. Nah, untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan ketika proklamasi diumumkan, para pemuda sepakat mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah daerah yang dikuasai kelompok anti-fasis di Jawa Barat. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Hatta dijemput dari rumah masing-masing. Mereka langsung diboyong ke Rengas Dengklok. Di sana mereka ditempatkan di sebuah rumah milik Tionghoa Aisyong di Rengas Dengklok. Perundingan antara Soekarno-Hatta dengan pemuda perihal kemerdekaan kembali berlanjut. Namun lagi-lagi tidak ada kata sepakat. Di Jakarta, pada waktu yang sama, para pemuda sedang menyiapkan aksi proklamasi kemerdekaan. Mereka membentuk semacam presidium revolusi. Mereka juga mulai mengagitasi massa rakyat untuk mengikuti aksi revolusi itu. Siang harinya, ada pertemuan antara pemuda yang diwakili oleh Wikana, Khairul Saleh, Suroto Kunto, dan Johar Nur dengan perwakilan PETA. Mereka membicarakan persiapan aksi revolusi untuk proklamasi kemerdekaan. Namun belakangan PETA atau HEIHO menyatakan tidak siap. Sementara itu, kabar hilangnya Soekarno dan Hatta mulai merebak. Ahmad Suparjo kemudian mengetahui dari Yusuf Kunto kalau kedua tokoh itu dibawa ke Rengas Dengklok. Sore harinya, Ahmad Suparjo menjemput Soekarno dan Hatta. Di Rengas Dengklok, para pemuda kembali berdiskusi dengan Soekarno-Hatta dan Ahmad Suparjo perihal proklamasi kemerdekaan. Rapat itu menghasilkan keputusan proklamasi kemerdekaan akan dibacakan malam itu juga. Menjelang malam, rombongan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Di Jakarta, Soekarno dan Hatta dan Suparjo menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Mereka memilih tempat Laksama Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Suparjo beralasan rumah tersebut aman dari intaian militer Jepang. Rencana awalnya proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada di tengah lautan massa rakyat, tetapi Soekarno berpendapat lain. Menurut dia, proklamasi di tempat umum dengan rapat umum bisa memancing bentrokan dengan militer Jepang. Akhirnya, proklamasi dipindah ke halaman rumah Soekarno, Pegangsaan Timur, nomor 56, Cikini, Jakarta. Pada 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan RI dilangsungkan. Suara Soekarno mewakili bangsa Indonesia mengumumkan pernyataan merdeka itu dalam suasana yang sangat sederhana. Tidak ada musik pengiring, tidak ada protokol. Mikrofon yang dipakai hasil curian dari stasiun radio Jepang. Kain bendera merah putih hasil jahitan Fatmawati, dan tiang bendera berasal dari batang bambu yang baru dipotong. Begitulah orang-orang kiri punya andil besar pada terwujudnya proklamasi kemerdekaan. Usai proklamasi, pemuda-pemuda itu juga berjibaku menyebarluaskan berita proklamasi itu kepada rakyat luas dan dunia melalui radio, koran, mural, di tram atau kereta api, pamflet, dan lain-lain.
Mereka juga yang membangun Barisan Pelopor dan Angkatan Pemuda Indonesia atau API untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan. API dipimpin oleh Wikana dan anggotanya terdiri Hairul Saleh, Aidit, Darwis, AM Hanapi, Kusnandar, Johar Nur, dan Khalid Rasidi. Para pemuda ini juga yang mengorganisir rapat umum untuk membela kemerdekaan di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Jumlah massa rakyat yang hadir hampir 200.000 orang. Sembari menunggu kedatangan Soekarno di rapat umum itu, Aidit naik ke panggung dan memandu massa menyanyikan Indonesia Raya dan Darah Rakyat.